Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syarah Umdatus Salik. Umdatus Salik ya? Enggak syarah ya? Hah? Sama ini kitabnya apa? Anwarul Masalik. Hah? Anwarul Masalik. Umdah ya? Umdah itu salah satu kitab pokok dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi beberapa itu punya cara. Jadi memang kalau pengen bisa insya Allah ya, pengen jadi faqih, orang yang alim dalam hal fikih Syafi'i, itu perlu ada derajat atau tingkatan kitab untuk dipelajari. Jadi beberapa ada yang diruntutkannya itu dari kitab Safinah, kemudian Umdah ya, kemudian nanti ke Minhaj. Pokoknya salah satu dari, jadi memang ada runtutannya. Masing-masing pondok itu punya runtutan beda-beda, ya kan? Kalau di sarang itu kan diawali dengan Sulam Taufik. Kemudian setelah selesai Sulam Taufik, kemudian takrib ya. Fathul Qorib, Sulamul Munajah, terus Sulam Taufik, terus langsung Fathul Qorib. Ini sebenarnya lumayan loncat sih ya. Terus dari Fathul Qorib langsung ke Fathul Mu'in. Dari Fathul Mu'in kemudian ke Tuhfatul Tulab, dari Tuhfatul Tulab ke Kanzur Raghibin atau Syarah Mahalli Alal Minhaj. Beberapa ada yang caranya itu dengan yakut nafis, didahului dengan yakut nafis, ada. Kalau ini sih kebanyakan ya yang ada di Indonesia itu biasanya dimulai dengan Safinatun Najah ya. Safinah, kemudian dari Safinah ke takrib ya. Dari takrib baru ke syarahnya Fathul Qorib. Dari Fathul Qorib ke Fathul Mu'in. Fathul Mu'in baru ke Minhaj. Tahu Minhaj ya? Hah? Minhajut Thalibin, ngerti? Nah, ini salah satu kitab yang termasuk Umdah dan namanya juga Umdah. Itu adalah kitab Umdatus Salik ini. Jadi ada kitab takrib, kitab Minhaj, itu yang paling penting ini kitab Minhaj. Minhaj, takrib, yakut nafis. Kalau yakut nafis kan baru-baru ya. Pengarangnya juga belum terlalu lama. Terus termasuknya ini, yaitu apa? Kitab Umdah. Makanya kalau kitab-kitab Umdah itu, kitab-kitab yang inti itu biasanya banyak yang mensyarahi. Entah syarah, entah ikhtisar, entah apa, entah hasyiyah. Kayaknya kayak kitab Minhaj. Kenapa kitab Minhaj begitu pokok? Tahu kan ya? Jadi mazhab fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i itu kan dimulai dari kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Yang kitab Syafi'i itu apa namanya? Bukan cuma Al-Um sebenarnya ya. Imam Syafi'i itu, keistimewaan mazhab Syafi'i itu karena imamnya sendiri itu mengarang kitab. Yang lain enggak. Ya ada yang ngarang kitab tapi ngarang kitab hadis. Kayak contoh Imam Malik ya. Imam Malik itu ngarang kitabnya Muwatta. Isinya hadis. Kalau Imam Nawawi ada Musnad Syafi'i itu isinya hadis. Terus ada kitab Al-Um. Isinya fikih beliau.
Di situ juga terdapat banyak hadis tentang dalil-dalil fikihnya. Dan sanadnya pun langsung, jadi nggak perlu rawahul Bukhari atau apa, karena pada waktu itu belum ada Imam Bukhari. Jadi Imam Syafi'i itu kalau menuliskan hadis ya langsung sanadnya. Contoh ketika menetapkan bahwa seandainya wudhu itu rukun pertamanya adalah niat. Karena apa? Karena saya mendengar hadis dari gurunya Imam Malik seandainya. Imam Malik mendengar dari gurunya sendiri, yaitu Imam Nafi'. Imam Nafi' mendengar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mendengarkan dari Sayyidina Umar langsung, innamal a'malu binniyat. Jadi langsung, hadisnya pun langsung. Termasuk kitabnya Imam Syafi'i juga adalah Al-Imla kan ya. Ada Al-Imla, ada Al-Um, ada Ar-Risalah. Kalau Ar-Risalah itu kitab untuk usul fikih. Pada waktu itu seorang amir, seorang pemimpin suatu daerah meminta kepada Imam Syafi'i untuk dibuatkan kitab caranya memilih hadis, caranya ijtihad lah intinya. Caranya memilih hadis, caranya mengetahui nasikh mansukh dan lain-lain. Nah, Imam Syafi'i waktu itu cuma nulis surat, bikin, makanya namanya risalah ya. Karena itu untuk ngasih tahu ke amir tersebut caranya memilih hadis, caranya apa gitu. Makanya ada Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, dulu saya tidak pernah tahu nasikh mansukh sampai saya berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk orang yang punya guru tua-tua. Termasuknya adalah siapa? Sufyan bin Uyainah kalau nggak salah. Tapi beliau meninggalkan guru yang tuanya itu untuk berguru kepada Imam Syafi'i yang kacek umurnya itu, beda umurnya itu nggak terlalu banyak. Ketika ditanya, biasanya kan orang ya, kita kalau nyari guru biasanya yang gimana? Yang sepuh ya. Biasanya orang yang lebih sepuh itu biasanya lebih alim, karena kan gitu. Pertama lebih alim, kedua dalam derajat hadis lebih tinggi. Barat kalau sanad hadisnya itu kalau orang tua cuma 3 ke Rasulullah, itu 2 atau 3 ke Rasulullah. An ini langsung Rasulullah, kan gitu. Beda kalau yang muda-muda itu bisa sampai 4, bisa sampai 5 riwayatnya. An ini sampai 5 baru Rasulullah bisa ya. Tapi kenapa Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu malah datangnya ke orang yang lebih muda, yaitu Imam Syafi'i untuk belajar. Maka ketika ditanya, kenapa kamu justru meninggalkan orang yang tua untuk belajar kepada orang tua, malah belajar ke orang yang lebih muda? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kalau untuk masalah ulul isnad, masalah sanad yang tinggi, sanad yang sedikit, sanad cuma 3 kepada Rasulullah atau 2 kepada Rasulullah, itu saya bisa mencari banyak banget. Tapi untuk mendapatkan akalnya lelaki ini, akalnya Imam Syafi'i, saya mungkin gak akan pernah mendapatkannya kesempatan untuk bertemu dia lagi. Makanya selagi ada kesempatan langsung belajar ke Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu termasuk orang yang istimewa. Nah, katakan bahwa kalau belajar itu, kalau lagi baca yang sebelah sini, di sini harus tutup dulu, takut kehafal. Ya. Takut kebaca terus akhirnya hafal. Dan masih banyak lagi cerita tentang istimewaan Imam Syafi'i. Termasuknya adalah ketika Imam Syafi'i itu masih anak kecil kan ya. Anak kecil sudah hafal Al-Quran dan hafal Muwatta. Datang ke majelisnya Imam Malik. Pengajian Imam Malik. Diremehkan oleh Imam Malik karena anak kecil, nggak tahu apa-apa. Pas ditanya ternyata sudah hafal Muwatta. Dan Muwatta itu kan memuat berapa banyak hadis, berapa ribu hadis serta sanad-sanadnya. Makanya akhirnya termasuk jadi murid terkasihnya Imam Malik. Belajar kepada Imam Malik sampai umurnya itu mencapai 17 tahun. Setelah 17 tahun kata Imam Malik, kamu sekarang pergi cari guru yang lain. Kamu udah mencapai derajat
Mustahil. Ibaratnya kamu sekarang udah ngelebihin saya gitu. Bahkan kamu udah setara dengan saya. Padahal umurnya masih 17 tahun. Imam Malik itu terkenal orang apa? Imamnya ahli hadis pada saat itu di Madinah. Artinya marji, guru besar lah kalau bahasa zaman sekarangnya itu. Guru besar ahli hadis pada saat itu. Dan sudah dilampaui, sudah setara dengan muridnya yang pada saat itu umurnya baru 17 tahun. Padahal saat pesantren mondok itu paling sekitar 11 tahun atau berapa. Nah, dalam waktu singkat beliau sudah bisa nguras ilmunya gurunya. Kemudian berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad bin Hasan sendiri adalah orang yang jenius. Beliau itu datang ke pengajian Imam Abu Hanifah dulunya. Masih kecil. Sama Imam Abu Hanifah, sama orang-orang pada waktu itu, termasuk Abu Yusuf, diremehkan karena masih kecil. Kamu pengen ngaji, kamu kan masih kecil. Tapi saya pengen ngaji. Yaudah hafalin dulu kitab ini. Nah, terus akhirnya dia pergi, nggak lama datang lagi udah hafal kitabnya. Kayak kitab semacam Muwatta gitu. Jadi Imam Syafi'i ngambil dari Muhammad bin Hasan itu ngambil fikih Hanafi. Makanya sebenarnya 4 mazhab itu sebenarnya terhubung. Ya, masing-masing itu terhubung. Jadi pada saat itu ini kalau ada pada saat sebelum kelahiran Imam Syafi'i dulu ya. Dulu itu kan sahabat itu terbagi. Zaman Nabi itu kan zaman kekhilafahan itu kan pusat pemerintahan di Madinah. Kemudian setelah zaman Sayyidina Ali, pusat pemerintahan dipindah di Irak, di Kufah. Nah, pemerintahan berpindah, otomatis banyak sahabat yang pindah ke ibu kota karena banyak petinggi-petinggi kekhilafahan pada saat itu ya orang-orangnya Sayyidina Ali dan beliau itu para sahabat. Jadi akhirnya perkembangan ilmu Islam itu akhirnya terbagi menjadi 2. Ada Kufah, ada Hijaz. Ada istilahnya Irak dan Hijaz. Kalau Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah, ya kan? Kalau Irak itu di Kufah, Baghdad dan Basrah di situ. Pada saat itu berkembang menjadi 2 kelompok. Artinya di sini pusat Islam, di sana juga pusat Islam. Kalau di Madinah dan Mekah itu pusat Islam zaman dulu sebelum ditinggalkan oleh kekhilafahan Islam. Tapi sudah menjadi pusat, jadi nggak mungkin hilang ilmunya juga kan. Kemudian setelah kekhilafahan pindah ke Irak, akhirnya banyak sahabat yang ikut ke Irak. Dan otomatis Irak itu juga menjadi pusat ilmu karena ada Sayyidina Ali juga di situ yang dikatakan bahwa Sayyidina Ali adalah Babu Madinatil Ilm, pintunya kota ilmu. Pintunya ilmunya Nabi itu dari Sayyidina Ali katanya gitu. Nah, terus semakin berkembang, semakin ke sini akhirnya tercipta 2 mazhab yang istilah mereka itu mengatakan mazhab ahlul hadis, mazhab ahlul ra'yi. Pernah dengar nggak? Jadi kalau orang Irak itu dikatakan ahlul ra'yi, orang yang lebih menggunakan qiyas daripada hadis, seakan-akan loh ya. Sedangkan orang ahli Hijaz itu orang yang menggunakan hadis lebih banyak daripada qiyas. Nah, untuk pemimpin dari ahlul ra'yi pada saat itu namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu di Hijaz. Gurunya Imam Abu Hanifah yang akhirnya turunnya pun ke Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu adalah imamnya ahlul ra'yi. Sedangkan Imam Malik adalah imamnya ahlul hadis. Itu. Nah, Imam Abu Hanifah ini untuk membahas tentang masalah apa itu ahlul ra'yi dan apa itu ahlul hadis juga lumayan panjang. Nah, gini. Ahlul ra'yi imamnya itu kan Abu Hanifah. Punya murid namanya Abu Yusuf dan
Muhammad bin Hasan. Kemudian Imam Malik di sini punya murid namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu selain berguru kepada Imam Malik, beliau juga berguru kepada Muhammad bin Hasan. Terus Imam Ahmad bin Hambal dulunya berguru kepada Imam Malik pernah. Terus setelah berguru dari Imam Malik, beliau juga berguru kepada Imam Abu Yusuf. Nah, jadi sebenarnya madhab Syafi'i itu penggabungan, seakan-akan ya, penggabungan antara madhab Ahlul Ra'yi dan madhab Ahlul Hadis. Ahlul Ra'yi itu apa? Yang kelihatannya itu lebih mengedepankan qiyas daripada ini. Contohnya adalah ketika saya mencontohkan gini. Ada orang menjual kambing yang susunya tidak diperas berhari-hari, atau sapi perah ya. Tapi susunya tidak diperas berhari-hari sampai akhirnya kelihatan gemuk, ya kan? Terus dijual. Setelah dijual sama pembelinya, itu diperas susunya, setelah diperas susunya kok kelihatan aslinya kurus. Maka kalau menurut ahlu hadis, ini sesuai hadisnya. Kalau ada yang seperti ini, maka kembalikan kambingnya dan satu sok kurma. Tapi menurut ahlu ra'yi, nggak bisa. Ini nggak masuk akal. Ada kambing, ada susu yang diambil susu, kenapa bayarnya kurma? Harusnya kalau gitu secara qiyas, secara kaidah fikih mengatakan orang itu mengganti ya sesuai apa yang dia makan atau apa yang sesuai dia ambil. Kalau Anda mengambil susu, maka Anda harus bayar susu atau paling enggak harganya susu lah. Ya. Kalau Anda merusak mobil, maka Anda harus kembalikan mobil atau harga dari mobil tersebut. Ada orang beli ngambil susu dari kambing, dikembalikan kambingnya, harusnya ngembaliin susu atau harganya susu. Ini kok malah ngembaliinnya pakai kurma, ini nggak masuk akal. Jadi menurut qiyas ini ditolak. Makanya ahlul qiyas itu nggak pakai hadis itu, sedangkan ahlul hadis pakai hadis itu. Jadi itu perbedaannya. Nah kemudian Imam Syafi'i itu ngambil dari ahlul hadis, juga ngambil dari ahlul ra'yi. Akhirnya terciptalah madhab Syafi'i yang kadang-kadang memang letterlock banget. Kelihatan lihatnya dari hadis banget. Kadang-kadang memang pakai ra'yi banget. Hadis itu seakan-akan nggak dipakai, ya kan? Pokoknya kayak diakal-akal aja. Seakan-akan loh ya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal. Karena berguru kepada Imam Malik, begitu juga Imam Syafi'i, terus ke Abu Yusuf. Jadi Imam Ahmad bin Hambal juga mengambil dua tersebut. Tapi sebenarnya yang benar-benar di antara para madhab empat itu yang benar-benar mengarang kitab sendiri adalah Imam Syafi'i. Karena Imam Malik itu yang ngarang fikihnya itu bukan Imam Malik. Kemudian Imam Abu Hanifah itu yang nulis kitab-kitabnya itu namanya Muhammad bin Hasan, punya 6 kitab. Makanya dalam mazhab Hanafi itu ada istilah kutubus sittah tapi fil fikih. Kutubus sittah kan terkenalnya kitab hadis ya. Tapi kalau untuk mazhab Hanafi itu punya kutubus sittah. Itu karangannya muridnya Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal lebih parah lagi. Imam Ahmad bin Hambal itu kitab fikihnya ditulis bahkan setelah Imam Ahmad bin Hambal udah nggak ada. Nah ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu bahkan zaman dulu itu nggak dianggap mustahid. Dianggapnya apa? Ahli hadis, ya kan? Makanya kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu kan kitab lintas mazhab ya, perbandingan mazhab, tapi yang ditulis di situ kebanyakan cuma 3. Ya walaupun kadang pakai mazhab tabi'in, dimasukkan juga ada. Cuma yang pokok pembahasannya itu cuma 3 mazhab. Yaitu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Karena pada saat itu belum muncul mazhab Hambali. Hambali itu munculnya jauh setelah Imam Ahmad bin Hambal ada, yaitu dinukil dari qaul-qaulnya Imam Ahmad bin Hambal. Makanya banyak banget riwayatnya. Kalau kalian melajarin 4 mazhab, qaul Hambali itu pasti wal Hanabilah fi riwayatin begini, wal Hanabilah fi riwayatin ukhra begini. Fi riwayatin. Jadi riwayatnya banyak banget. Makanya susah melajarin
fikihnya Hambali. Karena terlalu banyak riwayat. Nah, kembali ke Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu adalah saya dengar saya sendiri nggak pernah meneliti langsung. Satu-satunya imam mazhab yang menulis kitabnya sendiri. Yang salah satu kitabnya adalah Al-Imla, terus Ar-Risalah. Nah, dari kitab-kitab tersebut itu dikumpulkan oleh Imam Haramain. Intisari dari semua pemikiran Imam Syafi'i itu ditulis oleh Imam Haramain menjadi kitab namanya Nihayatul Matlab. Yang nggak tahu berapa jilid. Ada yang mengatakan 40 jilid, ada yang mengatakan berapa jilid kan ya. Nah, itu adalah intisari dari kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Terus kitab Imam Syafi'i itu, pemikiran Imam Syafi'i itu bukan cuma di kitab-kitab itu aja ya sebenarnya. Ada juga dari kitab Mukhtasar Muzani. Itu kitabnya Imam Muzani. Tapi banyak sekali menukil kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Ada Mukhtasarul Buaiti juga ada. Nah, intisari dari kitab tersebut, dari kitab-kitab atau pemikiran Imam Syafi'i itu ditulis ulang oleh Imam Haramain menjadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab apa ya. Kemudian kitab Nihayatul Matlab tersebut diikhtisar, diringkas oleh muridnya Imam Haramain yaitu Imam siapa? Imam Ghazali, pengarang Ihya. Diringkas oleh Imam Ghazali menjadi Al-Basit. Al-Basit ini nggak tahu berapa, 20 jilid atau berapa. Ya, diringkas itu ringkesan dalam gede 20 jilid, ringkesan kitab. Terus Al-Basit ini diringkas ulang oleh Imam apa? Diringkas ulang oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wasit. Nggak tahu berapa jilid, saya kurang tahu. Kemudian Al-Wasit ini diringkas ulang menjadi Al-Wajiz. Jadi kitab Nihayatul Matlab itu diringkas oleh muridnya Imam Haramain yaitu Imam Ghazali itu 3 kali. Jadi Al-Basit itu ringkasan yang paling panjang. Basit itu kan artinya kan lebar ya. Artinya penjelasannya masih lebar. Kemudian Al-Wasit, wasit itu artinya pertengahan, sedang. Dan Al-Wajiz, wajiz itu artinya ringkas. Kemudian dari kitab Al-Wajiz ini ada syarah. Syarah dari Al-Wajiz ini kalau nggak salah namanya Fathul Aziz. Karangannya Imam Rafi'i. Ya. Karangannya Imam Rafi'i. Kitab ini kalau nggak salah ya, itu diikhtisar oleh beliau menjadi muharrar oleh Imam Rafi'i sendiri. Terus muharrar itu diikhtisar oleh Imam Nawawi menjadi Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini diikhtisar oleh Imam Zakaria Al-Ansari menjadi Manhajut Tulab yang kemudian disyarahi oleh beliau sendiri menjadi apa? Fathul Wahhab. Minhajut Talibin sendiri syarahnya banyak ya. Minhajut Talibin karyanya Imam Nawawi itu syarahnya ada. Pokoknya umdahnya kitab, pokoknya apa yang jadi kayak semacam kalau kita di pesantren itu kayak kitab
pokok dari kitab mazhab Syafi'i itu dari kitab Minhaj. Jadi nanti dilihat dari syarah-syarahnya Minhaj. Minhaj itu Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi itu disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya apa? Tuhfatul Muhtaj. Terus disyarahi oleh Imam Romli dengan nama Nihayatul Muhtaj. Disyarahi oleh Imam Khatib Asy-Syirbini, yaitu Mughnil Muhtaj. Disyarahi oleh Imam Mahalli, yaitu Kanzur Raghibin. Iya. Terus untuk masalah al-mu'tamad fil fiqh Syafi'i. Jadi kalau zaman sekarang kita udah enak. Udah kita itu udah mendapatkan kaul-kaul yang sudah matang, ya. Kaul yang sudah dipilihkan oleh mutakhirin. Kalau zaman dulu bingung. Jadi setelah adanya Imam Syafi'i, itu kan ada murid-murid Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i kan mujtahid juga. Jadi banyak banget kaulnya. Ya kan? Kayak kalau baca Mukhtasar Muzani. Mukhtasar Muzani itu biasanya kalau kalian baca kitab Al-Um yang di sampingnya itu. Kalau kalian pakai cetakan bulak itu yang apa? Yang kitab kayak zaman dulu. Ada sampingnya, ada tengah. Nah itu kalau kitab Al-Um itu yang tengahnya, sampingnya itu namanya Mukhtasar Muzani. Itu muridnya Imam Syafi'i yang nulis. Tapi banyak juga beliau ngambil kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Selain itu banyak juga beliau punya pendapat sendiri. Karena nggak boleh taklid, beliau mujtahid. Memang dilarang oleh Imam Syafi'i. Kamu sudah bisa ijtihad, nggak boleh taklid. Kalau kamu mendapati menurut kamu saya salah, ya udah kamu berarti ijtihad sendiri. Gitu. Nah, kemudian datang setelah itu juga para mujtahid juga, tapi masih ngikut ke intisabnya masih ke Imam Syafi'i. Setelah itu datanglah siapa Imam Rafi'i yang memilih kaul-kaul yang segitu banyaknya dipilih oleh beliau, diambil yang menurut beliau yang paling cocok dengan kaedahnya Imam Syafi'i. Datanglah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya kan? Kemudian setelah berarti sudah enak itu, setelah ini zamannya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu udah enak, udah milih. Ya udah, berarti kita tinggal ngambil dari kitabnya Imam Nawawi. Makanya kitab-kitabnya Imam Nawawi dan kitab Imam Rafi'i itu bisa menjadi umdah mazhab apa? Syafi'i. Makanya kitab Muhadzab, kitab Tahqiq, kitab Raudhatul Thalibin, kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi itu jadi kitab inti dari mazhab Syafi'i, karena kitab tersebut yang telah memilih banyak kaul. Seandainya bukan dari situ, coba sampai baca Muhadzab. Kaul tok di sini ya. Banyak banget kaul. Tapi disyarahi oleh Imam Nawawi dan dipilihkan dari kaul-kaul tersebut. Itu kaul yang ini yang benar. Tuh. Kemudian datanglah Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, di mana beliau-beliau ini mentakhriz atau banyak sekali mentakhriz atau mengeluarkan hukum dari kaul-kaul yang telah ada. Jadi sekarang kita ini udah terima hasil instan. Coba kalau zaman dulu, zaman sebelum. Nah sebenarnya siapa orang yang menetapkan kaul yang benar itu yang ditakhriz oleh Imam Nawawi? Kan zaman dulu ada ya. Kalau kalian tahu Imam Azra'i, Imam Asnawi, itu banyak sekali dari mereka itu orang-orang yang menyerang Imam Nawawi. Menurut mereka Imam Nawawi ini gitu. Salah gitu. Yang orang yang pertama mendeklarasikan bahwa kaul yang sahih dalam mazhab Syafi'i adalah kaulnya Imam Nawawi dan Rafi'i itu adalah Imam Zakaria Al-Ansari Al-Mulaqab bi Syekhul Islam. Beliau adalah orang yang mengatakan bahwa
kaul yang dipakai dalam mazhab Syafi'i adalah kaulnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maka pembelajaran kitab Umdah ini berarti dalam rangka untuk mencapai tahapan-tahapan fikih Syafi'i yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani, ada yang mengatakan Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijala ilin ni'am, sedangkan Ar-Rahimi Al-Mun'im bidaqa iqin ni'am, yaitu yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung kalau Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Tapi ada juga yang mengatakan Ar-Rahman itu kang maha welas asih ing maring wong mukmin lan wong kafir ing dalam dunya. Maha welas asih maring wong mukmin lan wong kafir ing dalam dunya. Ar-Rahimi kang welas asih maring wong mukmin ing dalam akhirat. Alhamdulillah tawis kabeh puji iku lillahi tetep kagungan Allah Rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Wa sallallahu wa sallam mugi-mugi paring rahmat ta'zim tambah rahmat ta'zim sinten Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat Nabi Muhammad ajma'ina hale atau kelawan sekabehane. Fahadha, ini saya baca kitabnya ini nggak ada matan yang di atas ya. Kalau ada matan di atas enak. Jadi kalau seandainya ada yang kelewat atau saya salah baca harusnya syarah tapi ternyata matan, tolong diingetin. Fahadha mongko utawi iki kang hadir ing dalam ati. Maksudnya ini yang akan saya sebutkan fahadha. Fahadha mongko iki kang hadir ing dalam ati ku mukhtasarun mukhtasar. Mukhtasar itu artinya maqalla lafduhu wa kathura ma'nahu. Mukhtasar adalah maqalla lafduhu wa kathura ma'nahu, yaitu yang lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Artinya singkat dan padat. Mukhtasar itu kalau ini. Fahadha mongko tawi iki kang hadir ing dalam atiku mukhtasarun mukhtasar. Ringkesan ala madhabil Imam Syafi'i ing atase madhabi Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi muga tetep ing atase Imam Syafi'i. Iqtasartu ngringkes sapa ingsun fihi ing dalam mukhtasar ala sahihi ing atase qaul sahih minal madhabi saking madhab inda Rafi'i dalam munggu Imam Rafi'i wa Nawawi yang Imam Nawawi au ahadihima atau mungguwe salah suwijine Rafi'i wa Nawawi.
Wa qad azkuru lan terkadang nutur sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar khilafan ing khilaf. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono zikrul khilaf iku idza ikhtalafa atau idza ikhtulifa iku idza ikhtalafa ing dalam nalikane beda apa tashihane Nawawi lan Rafi'i muqaddiman hale kang dinginaken tashihan Nawawi ing tashihane Imam Nawawi. Fayakunu mongko ana apa muqabiluhu lawane tashihan Nawawi. Fayakunu mongko ana apa muqabiluhu lawane tashihan Nawawi iku tashihar Rafi'i iku tashihane Imam Rafi'i. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun ing mukhtasar Umdatus Saliki wa Uddatan Nasiki ing Umdatus Salik wa Uddatan Nasik. Umdatus Salik artine cekelane wong kang ngambah. Wong kang asalik ngambah iku wong kang mlaku. Cekelane wong kang ngambah, cekelane santri lah. Wa Uddatan Nasiki lan perkakas persiapan wong kang atau alat-alate wong kang cekelan. Wallahi lan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayyan fa'a ing yen to manfaati bihi kelawan ayyan fa'ing manfaat Allah bihi kelawan mukhtasar wa huwa halu tawi Allah iku hasbi kecukupan ingsun wa nikma iku wa huwa halu tawi Allah iku hasbi kecukupan ingsun wa nikma lan sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang dipasrahi Kitab Taharati utawi iki kitab nerangaken sesuci. Babul miyahi utawi iki iku bab banyu. Al miyahu utawi pira-pira banyu iku aksamun iku pira-pira macem atau pira-pira bagian. Tahurun rupane banyu kang nyuciaken. Wa tahirun lan banyu kang suci. Wa najisun lan banyu kang najis. Jadi air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah air yang bisa mensucikan. Artinya dia harus suci. Nggak mungkin dia bisa mensucikan tapi nggak suci. Jadi air yang suci dan mensucikan. Kemudian nomor 2 adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Tohir di sini maksudnya suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air najis atau mutanajis istilahnya. Fattahuru mongko utawi banyu kang nyuciaken, nyucikno. Huwa ya at-tahur iku at-tahiru banyu kang suci. Iku at-tahiru banyu kang suci fi nafsihi ing dalam awake at-tahir. Al-mutahhiru kang nyucikaken li ghairihi maring liyane at-tahir. Air yang suci mensucikan adalah air yang
at-tahur adalah air yang dianya sendiri suci dan juga bisa mensucikan terhadap benda lain. Wat-tahiru utawi banyu kang tahir. Huwa yu at-tahiru ku at-tahiru banyu kang suci fi nafsihi dalam awake at-tahir. Wala yutahhiru lan ora nyucikaken apa at-tahir ghairahu liyane at-tahir. Jadi dia suci tapi tidak mensucikan. Wan najisu utawi najis iku ghairuhuma liyane at-tahur lan at-tahir. Wala yajuzu lan ora wenang apa rafu hadasin ngilangi hadas. Wala najisin lan ora ngilangi najis. Illa bil ma'il mutlaq. Kejaba kelawan banyu mutlak. Bil ma'i kelawan banyu al mutlaq yang mutlak. Apa artinya ma'ul mutlak? Yaitu yang dinamakan air. Maksudnya bil ma'il mutlak itu artinya nggak usah ada mutlaknya. Ketika dinamakan dengan air ya udah itu berarti. Kalau saya seandainya tolong ambilkan saya air. Kira-kira dia bakal ngambilin air putih atau air teh? Air putih ya. Air putih dalam arti air yang bening ya, bukan putih kayak susu enggak. Nah, yang namanya air mutlak itu ya air itu. Ketika kita mengatakan air, yang terpikir di otak kita apa? Ya itu namanya air mutlak. Ya. Coba ambilkan air. Nah, langsung pasti ngambil air yang itu kan? Ya itu yang dinamakan air mutlak itu yang itu. Wa huwa utawi ma'ul mutlak. Iku at-tahuru banyu kang nyuciaken. Ala ayyi sifatin ing atase endindine sifat. Kana tinemu apa ayu min aslil khilqati saking asal kedadiane atau asal diciptaknone. Nah, di sini jelaskan bahwa tidak sah raf'ul hadas, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Nah, terus saya baca di sini ada syarahnya. Itu kalau Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh mensucikan najis tidak harus menggunakan air mutlak, tapi nanti dulu. Nah, ini jangan terlalu gampang ngambil kaul dari kitab kalau hanya baca dari kitab. Harus tahu ilmunya. Saya pernah ikut diskusi. Tiba-tiba ada yang memfatwakan. Katanya kalau kasur yang kena ompol itu dijemur bisa suci. Pernah dengar nggak? Hah? Kenapa? Hah? Taksir Samsi. Nah, di sini kan jelas ya. La yajuzu raf'u hadasin wala izalatin najisin illa bil ma'il mutlaq. Taksir Samsi termasuk enggak? Berarti bisa suci enggak? Tiba-tiba ada orang ngomong, "Oh, di mazhab Hanafi boleh." Ya. Di mazhab Hanafi boleh. Pokoknya mazhab Hanafi itu menghilangkan najis itu enggak harus menggunakan air. Ada yang menghilangkan najis pakai debu, boleh, tanah ya. Tanah memang benar, enggak salah. Menghilangkan najis pakai air yang tidak mutlak. Bisa benar. Air sabun katakan. Boleh. Tapi semua ada tempatnya.
Jadi nggak semua menghilangkan najis dengan dikerok bisa, menghilangkan najis dengan matahari bisa dalam mazhab Hanafi. Tapi semuanya punya tempat masing-masing. Yang dikerok itu cuma mani. Kalau menurut mereka mani itu apa? Najis ya. Hanafi ya. Mani itu najis. Cara menghilangkan najisnya cukup dikerok. Nggak harus pakai air. Karena apa? Ada hadisnya nggak? Ada kan? Kalau kalian baca hadisnya ya. Ketika Sayyidah Aisyah ngerok mani dari pakaian. Iya kan? Nah itu menandakan bahwa kalau najisnya mani itu bisa hilang dengan kerok. Contoh lagi. Pakaian atau kaki yang najis. Itu kalau menurut Abu Hanifah, itu mensucikannya cukup digesek-gesekkan ke tanah. Kalau najisnya hilang, udah selesai. Nggak harus pakai air. Jadi bukan kok ketika nemu pakaian kena najis gesek-gesekan ke tanah kemudian dari situ ini nggak boleh, nggak bisa. Atau piring kena najis kemudian dikerok atau piring tanah dikerok gimana? Jangan piring tanah piring biasa dikerok atau kena pakai tanah gitu. Nggak bisa. Jadi itu hanya cukup untuk kaki atau yang menyentuh kaki yaitu pakaian-pakaian bawah. Untuk yang dikerok itu khusus mani. Nah untuk yang masalah matahari saya nggak tahu. Jadi kalau mau tanya ya harus tanya ke orang Hanafi langsung. Ya gak? Jadi ketika waktu itu ada yang fatwa di sini di Kuningan. Terus saya bilang jangan ngawur ini dari mana? Jangan cuma Jangan cuma baca terus karena semua itu punya syarat sebenarnya. Itu namanya talfik kalau kayak gitu dan itu nggak boleh kan? Jangan ngawur gitu intinya. Semuanya itu punya syaratnya masing-masing. Kadang orang ngambil ini kayak contoh masalah wakaf. Pernah dengar nggak ada nuker wakaf? Ada tanah wakaf, contoh ini seandainya ini ruangan ini wakaf, ya. Kemudian tanah itu punya saya. Ini saya bilang, ini yang ini saya tuker aja lah, pakai tanah saya yang sebelah sana, lebih gede. Jadi ini yang nanti buat saya, wakafnya pindah ke sana. Boleh katanya, kalau Imam Abu Hanifah boleh. Boleh, tapi kan ada syaratnya. Nggak ngawur. Boleh itu dengan syarat darurat. Tanpa darurat nggak bisa. Dan lain-lain. Ya, tapi kalau di mazhab Syafi'i jelas la yajuzu raf'ul hadas walan najis illa bil ma'il mutlaq. Yang bisa menghilangkan hadas atau najis itu hanya air mutlak, selain itu nggak bisa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lan makruh. Apa iki? Apa raf'ul hadas ngono ya? Atau apa bil musyammasi ngono yes. Wa yukrahu lan dan makruhna apa bil musyammasi tapi hanya untuk wudu dan mandi. Apa raf'ul hadas bil musyammasi kelawan banyu kang dijemur. Fil biladi ing dalem piro-piro daerah al harrati kang panas. Fil awaning dalam piro-piro wadah al muntabiati kang nrimo kepalu. Wahia utawi al-muntabi'ah iku wadah yutraku kang
iso yutrok iku mana asline den palu. Kang iso penyok ngono ae wis. Yutroku kang den palu apa bil motor iki lan pira-pira palu. Mitrokoh itu artinya palu. Ya, maksudnya sing iso dipalu yo kabeh yo iso dipalu ya. Cuma maksudnya itu ketika dipalu itu ya penyok atau ketika dipalu nggak pecah. Itu logam maksudnya. Illa dhahaba kecuali emas wal fiddata lan perak. Makruh untuk wudu atau mandi menggunakan air yang panas di tempat yang panas, sedangkan air yang dijemur di tempat logam, ya kan? Dan di daerah panas, musim panas, yaitu kayak daerah panas itu seperti di Saudi, di Qatar, Dubai, Afrika, ini kan panas ya. Dan di musim panas, yang kalau bukan di musim panas ya enggak. Alasan haramnya apa? Karena membahayakan tubuh. Haram, makruh ya. Alasan kemakruhannya adalah karena membahayakan tubuh. Karena dapat membahayakan tubuh, tapi belum diyakini. Kalau udah diyakini hukumnya apa? Haram. Kalau yakin bisa membahayakan tubuh, maka haram. Udah bukan makruh lagi. Kenapa makruh? Karena masih berupa sangkaan. Ini makanya kayak masalah apa ya? Saya bahas rokok. Rokok itu ada yang mengatakan berbahaya maka hukumnya haram, la dororo wala diroro, katanya gitu. Ini kalau kita ngambil dari ilat di sini ya harusnya rokok ketika nggak yakin itu berbahaya maka sebatas makruh. Jelas ada bahayanya, ada nggak? Jelas ada. Cuma mutayakon nggak, muhakkok nggak, ada tahakuk, ada bahayanya langsung nggak? Nggak. Ya berarti sama kayak makan sambal. Berani nggak mengatakan makan sambal makruh? Karena bisa menimbulkan mencret. Ya akhirnya susah. Tetap kalau mengharamkan rokok itu masih susah. Masih belum bisa. Walaupun banyak ulama yang mengharamkan rokok itu banyak banget. Ya jangan disalahkan. Wong kene ngarani makruh ya urung mesti bener ya. Jadi ini kemakruhannya itu min jihati tib, bukan min jihati syar'i, ya. Ini artinya kemakruhannya itu dari sisi kesehatan, bukan dari syariat. Kecuali kalau memang ada pengaruhnya dalam hal wudhunya. Karena seandainya airnya terlalu panas, akhirnya kita nggak bisa gurah, nggak bisa tahjil. Tahu tuh gurah ya? Nah, kalau itu maka bisa makruhnya juga merembet ke makruh yang syar'i. Karena kan sunnah untuk gurah dan tahjil. Kalau dengan adanya air panas ini menjadikan kita wudhunya cepet-cepet akhirnya malah kayak takut sembrono, maka bisa jadi. Tapi secara zahir elatnya ini litib bukan lisyara. Karena berbahaya. Buktinya ketika wadahnya itu dari emas dan perak itu nggak masalah. Karena nggak berbahaya. Watazulu lan ilang opo karoha. Jadi baik kan.
Wa tazululan ilang opo karohah bitabridi kelawan diademno. Wa tazulan ilang opo karohah bitabridi kelawan diademno. Ini ketika sudah dingin itu bisa hilang makruhnya kalau memang unsur penyakitnya itu udah hilang. Ya. Jadi contoh dijemur di bekas drum yang banyak banyak karatnya, teyengnya, banyak karatnya. Tadinya panas, kemudian sudah adem. Tapi sebenarnya kandungan karatnya itu masih banyak, sehingga kalau digunakan itu tetap bisa menyebabkan penyakit kulit. Maka ya tetap walaupun sudah dingin. Jadi karena tadi elatnya kesehatan ya. Jadi selama elat yang bikin penyakit itu masih ada, maka nggak akan hilang makruhnya. Jadi ini watazulu al-karohatu bitabrid itu kalau memang yang menyebabkan penyakitnya itu memang hilang dengan adanya kalau nggak panas itu nggak akan ngaruh seandainya. Tapi kalau ternyata masih ada ya nggak bisa, tetap masih makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza taghayyara lan ing dalem nalikane berubah apa alma'u banyu taghayyuran kelawan perubahan kafiron kang akeh bihaitsu yuslabu boleh, yaslubu boleh. Kalau bihaitsu yuslabu kelawan sekirane den ilangi anhu saking alma apa ismul ma'i aran banyu. Atau bihaitsu yaslubu sekirane ngilangi apa taghayyur bihaitsu yaslubu sekirane ngilangi apa taghayyur anhu saking ma ismal ma'i ing aran banyu. Bimukhalatati tahirin kelawan nyampurine kelawan campur barang kang suci yumkinu kang mungkin apa as-saunu jaga ngreksa anhu saking tahir kadakikin kaya tepung wa za'faranin lan za'faran. Kalau ada air tercampur oleh barang suci, kemudian bisa menghilangkan nama air tersebut, maka nanti jawabnya ya, maka nggak bisa lam tajuzit taharatu bihi, maka tidak bisa dibuat
untuk bersuci. Air taghayyur istilahnya. Itu nggak boleh untuk disucikan. Taghayyur yang seperti apa? Yang sekiranya namanya berubah. Gitu aja udah. Yang paling gampang, sekiranya menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Contoh, ketika belum dicampuri teh, air itu masih namanya air. Tapi begitu dicampur teh, diaduk, ini namanya air teh. Dan yang mencampurinya itu suatu yang sebenarnya mudah bagi air itu untuk nggak nyampur. Kalau susah, contoh seperti di kali itu bau bau tanah, ya kan? Atau bau lumut di kolam-kolam bau lumut, maka walaupun berubah baunya, artinya bau lumut itu nggak masalah karena susah dihindarkan. Ada air banyak menggenang kemudian nggak bau lumut itu susah. Awis tu'mila, utawa den gunakno apa dunal kulata ini, apa madunal kulata ini aslinya kan asline banyu kang kurang rong kula fi fardhi taharatil hadasi ing dalem fardune nyucikno hadas. Li sobiyin, kedue bocah cilik, au najisin atau najis. Hah? Kan kurang tanda kurung. Walau li sobiyin au terus awin najisi. Ono alif. Ya Allah. Walau li sobiyin lan senajan kedue bocah cilik. Awin najisi au fi fardin najisi, ini gitu. Fi taharatin najisi. Atau awin najisi atau ing dalem nyucikno najis. Walau lam yataghayyar lan senajan ora berubah apa banyu. Apa mak. Lam tajus mongko ora wenang apa at-taharatu sesuci bihi kelawan ma. Atau air tersebut digunakan untuk bersuci dan kurang dari 2 kula. Bersuci yang fardu. Fardu itu mala buddha minhu. Walaupun digunakan oleh anak kecil. Anak kecil kalau mau nyentuh Quran itu kan harus punya wudhu. Iya kan? Berarti wudhunya dia itu 5 la buddha minhu. Walaupun nggak wajib. Karena anak kecil kan belum ada taklifnya. Tapi wajib untuk dia megang Quran itu kan untuk wudhu mumayyiz itu kan wajib tetap. Maka air wudhu yang bekas anak kecil, air yang bekas wudhunya anak kecil tersebut tetap mustakmal. Apalagi orang yang sudah besar. Atau bekas menghilangkan najis, walaupun tidak berubah. Maka tidak boleh bersuci dengan air yang telah digunakan wudhu atau telah digunakan membasuh najis. Untuk air yang telah digunakan membasuh najis, sudah tahu ya, misalnya mana yang mustakmal, mana yang mutanajis. Jadi air setelah digunakan untuk membasuh najis, itu bisa kemungkinannya 2. Entah itu suci tapi mustakmal atau memang mutanajis. Kalau airnya itu nggak berubah dan nggak nambah, ya, maka mustakmal. Tapi kalau airnya itu berubah atau nambah, maka mutanajis. Nanti ada mungkin ya bahasannya.
air mustakmal itu kan bisa dua ya. Mustakmal itu artinya telah digunakan. Telah digunakan untuk membuang hadas, menghilangkan hadas, yaitu gunakan wudhu atau gunakan untuk mandi wajib atau wudhu wajib. Artinya wudhu yang menghilangkan hadas. Atau digunakan untuk menghilangkan najis. Dengan syarat airnya itu tidak nambah dan tidak berubah. Kalau nambah atau berubah, maka airnya bukan mustakmal lagi, tapi najis. Wa in taghayyara lan lamun berubah apa mak biza'faroni kelawan za'faron. Za'faron itu putik dari sebuah bunga. Pernah ngerti? Sapron istilahnya. Putik. Ini za'faron ini kayak rambut. Putik dari sebuah bunga. Nek bunga ini kan ini ya, katakanlah ini ya, ini kan biasanya ada kayak rambutnya ya. Nah ini za'faron diambil dari kayak gini. Putiknya itu nanti direndam di air itu bisa merah. Cuma diambil, tapi mahal banget loh. Sebotol kayak botol celak, botol apa? Iki loh, singkang memripat ya. Celak ya. Iku harganya berapa ratus ribu. Mahal za'faron. Memang banyak faedahnya. Wa in taghayyara lan lamun berubah apa mak biza'faron kelawan za'faron. Sapron ya bahasa Indonesia nih. Wa nahwihi lan sepadane za'faron. Yasiron hale sithik atau kelawan sithik. Bihaitsu la yaslubu. Kalau sekiranya ora ngilangno apa taghayyur anhu saking mak ismal ma'i ing aran banyu au bimujawaratin atau kelawan sesandingan tetanggan atau tetanggan ka'udin kaya kayu waduhnin lan minyak mutayyabaini kang wangi karone au bima utawa kelawan perkara layum kinu kang ora mungkin apa as-saunu ngreksa jaga anhu saking ma katuhlabin kaya lumut atau ganggeng. Hah? Oh, ora ana tuhlub. Katuhlubin terus tuhlub atau tuhlab ya. Katuhlabin atau tuhlubin kaya ganggeng atau lumut. Wa waraqi syajarin lan godhong wit tanasara kang rontok apa waraq. Au biturabin utawa berubah kelawan lebu debu watuli muksin lan suwene meneng awis tu'mila utawa den gunakno apa ma fin nafli dalam kesunahan kamat madoti wuduin kaya
kemune wudu. Kamad madoti wuduin kaya kemune wudu wa ghuslin wa ghuslin. Wa ghuslin lan adus masnunin kang den sunahno ka ghusli idin. Hah? Oh, terus wa tajdidi wuduin lan nganyar-nganyarno wudu. Berarti mau awis tok mila fi nafli kamad madotin terus oh kene wa tajdidi ila. Kene kamad madoti wuduin ngono. Berarti kamad madotin wa tajdidi wuduin. Heeh. Kamad madotin wa tajdidi wuduin. Iki nggone Pak Sultan ngono ora coret-coret barno. Wa tajdidi wuduin wa ghuslin lan adus masnunin kang dari sunahno. Ka ghusli idin kaya adus id au jam ka ghusli idin. Au jamaah utawa ngumpulno sapa wong. Atau au jumi'al musta'malu ngono ae wis. Au jumi'a utawa den kumpulno apa musta'malu banyu musta'mal fabalagha mongko tumeka apa musta'mal kullata ini ing rong kulah. Jazat mongko wenang apa at-taharatu. Jazat mongko wenang apa at-taharatu bersuci bihi kelawan mustakmal. Atau kabeh sih. Bihi kelawan mak ngono ae. Bihi kelawan mak. Nah, gini. Wa in taghayyara biz-za'farani wa nahwihi yasiran. Ketika ada air berubah warnanya ya berarti kalau za'faran. Dengan za'faran tapi bihaitsu la yaslubu an ismal ma. Sekiranya namanya tidak berubah, sekiranya namanya enggak berubah jadi nama air za'faran atau katakanlah kena teh ya. Kena teh tapi cuma satu sedikit gitu. Ada perubahan tapi enggak sampai berubah namanya jadi air teh. Satu ember air, kena teh segini satu daun teh katakan. Itu kan ada perubahannya lah mungkin kalau nggak diaduk kan ada di atasnya ya. Itu ada perubahannya atau katakanlah diaduk udah ada perubahan sedikit tapi nggak sampai merubah air yang seember itu jadi air teh namanya. Airnya namanya masih air gitu loh. Maka boleh digunakan untuk bersuci. Atau perubahannya itu kayak karena mujawir. Mujawir itu ketika benda yang merubahnya itu nggak nyampur. Kaudin seperti kayu. Contohnya seperti kadang ada ya orang yang ngerendam kayu di kolam atau di tambak itu kan ada ya kayunya itu direndam atau ngerendam genteng, ngerendam bata itu kan airnya nanti kan ada baunya. Atau memang ini maksudnya adalah kayu-kayu gaharu ya, kayu yang wangi itu. Dengan air yang kena kayu tersebut akhirnya berubah menjadi wangi. Ini sebenarnya memang menurut saya agak muskil. Ada mujawir kok bisa mempengaruhi air. Bisa mempengaruhi air pasti karena ada zat-zat yang terlepas dari mujawir tersebut. Ya enggak? Teh, harusnya teh itu mujawir. Teh itu nyampur nggak sama air? Tehnya nggak nyampur. Beda kalau kopi susu. Kalau kopi susu itu kan tadinya bubuk ya. Campur air panas hilang bubuknya ya kan. Kalau airnya hilang, bubuknya hilang. Berarti itu udah nyatu bener kan. Tapi kalau teh mau gimana pun nggak mungkin nyampur. Kecuali teh sisri. Ya. Hah? Ya nggak? Teh itu nggak nyampur. Harusnya teh itu apa? Mujawir. Tapi ada nggak ulama yang mengatakan boleh wudhu pakai air teh? Harusnya mujawir. Kalau menurut ini. Tapi katanya gini.
itu mukhalid. Kenapa? Karena ada zat-zat yang keluar dari teh yang mencampuri air. Itu airnya mukhalid. Kalau gitu berarti nggak ada mujawir sama sekali. Ya nggak? Kalau mujawir itu nggak ada zat yang mencampur, nggak mungkin air itu bisa berubah. Sekarang sampean nggak bikin kolam baru dari semen. Sampean isi air, airnya pasti bau semen. Ya nggak? Kenapa bau semen? Karena dari kolam tersebut ada zat-zat dari semen yang nyampur dengan air. Yang nyampur itu namanya mukhalid atau mujawir? Ya mukhalid jelas. Ya kan? Katakanlah ini contoh di sini. Air campur dengan kayu, kayu wangi atau kayu apa saja lah. Kemudian airnya berubah menjadi warnanya apa? Baunya jadi bau kayu. Contoh bau kayu dengan kayu kelapa, akhirnya bau kayu kelapa. Ini kan nggak mungkin hanya karena bersandingan dengan kayu terus kemudian nggak ada zat-zat yang keluar dari kayu tersebut. Pasti ada. Dan itu yang nyampur ke air itu ya mukhalid itu. Kayak yang paling gampang untuk mengetahui tentang tahoyur, paling gampang adalah nama airnya berubah atau enggak. Udah paling enak. Penamaan airnya berubah atau enggak. Kalau airnya berubah jadi air teh, teh itu kan kadang bukan menggunakan daun, kadang pakainya batangnya, kan ada batang teh ini. Kalau batang berarti masuknya oud. Kalau oud harusnya itu mujawir. Kalau mujawir berarti air teh yang diseduh menggunakan batang-batangnya itu boleh untuk digunakan wudhu. Kayaknya nggak mungkin ada ulama yang mengatakan kayak gitu. Ya nggak? Jadi nggak tahu, saya masih agak rancu dengan istilah apa mujawir dan mukhalid ini memang. Nah, ya, mujawarah abi mujawarah kaudin waduhnin mutayyabain. Makanya paling gampang mengetahui tagoyur itu nama. Udah kayak dari awal layas lubu an husmalma. Itu udah paling gampang mengetahui nama. Atau berubahnya dengan hal yang tidak mungkin air itu dijaga dari hal tersebut. Contoh air yang melewati belerang, kan nggak mungkin kalau nggak bau belerang, ya kan? Tapi selama nama airnya masih air, ya tetap, ya kan? Kan nggak mungkin juga airnya jadi air belerang, ya kan? Tahu nggak kalau air pemandian air panas itu kan tetap dinamakan air kan? Nggak sampai ngerubah. Biasanya kalau air yang berubah karena faktor tempat lewat faktor tempatnya atau faktor ini biasanya nggak sampai ngerubah nama air. Atau contoh air laut asin banget, itu ya kan nggak sampai ngerubah, namanya tetap air gitu. Maksudnya ketika nyari air buat apa madamin itu pasti ada juga orang yang nganggap bahwa air yang di laut itu ya air gitu, air masih asli air gitu, bukan kok udah ada campurannya. Di sini contohnya seperti air yang tercampur dengan lumut. Biasanya orang tetap menggunakan namanya air, nggak sampai ngeganti namanya air lumut. Wawarokin tanasar atau campurnya dengan daun yang telah rontok, yang telah nyampur sama apa? Sama airnya. Nah ini mungkin bisa jadi, tapi nggak apa-apa. Artinya airnya mungkin bisa berubah nama, tapi tetap masih boleh digunakan. Atau biturobin, atau karena debu. Watuli muksin, atau karena diam yang lama. Biasanya diam lama itu bau lumpur ya, itu nggak masalah. Awistomila finafli, atau digunakan untuk sesuci sunnah atau mandi sunnah, maka boleh. Kalau campur kaporit gimana?
hukumnya tetap ya, tetap suci. Campur kaporit tetap suci. Karena pokoknya gini, kalau campurannya itu aslinya dari air, maka seberapa merubahnya pun tetap suci mensucikan. Contoh kaporit. Kaporit itu kan bahannya dari air. Kayaknya ada contoh yang lain itu garam. Ya. Garam ada garam itu garam itu ketika air dicampur garam itu tetap bisa digunakan untuk bersuci karena garam itu sumbernya dari air. Dengan syarat garam laut ya, bukan garam gunung. Kalau garam gunung berarti bisa mentaghyirkan air tersebut. Jadi hilang kemutlakan air. Allahu a'lam. Istirahat sih.